Ada yang bilang bernafas lewat mulut sama hidung gimana? Ya, saya mencoba membawakan tema tentang bernafas gitu ya. Zat makanan ditambah oksigen, ini zat makanan ini sebetulnya yang untuk energi itu yang utama ada tiga, yaitu karbohidrat, protein, dan lemak gitu ya. Terus ditambah oksigen, nanti menghasilkan energi, kemudian uap air dan karbon dioksida. Jadi karbon dioksida adalah produk dari proses pernafasan. Nah, ini sistem organ dari pernafasan, bahwa dalam proses bernafas itu akan diperankan oleh beberapa organ yang saling bersinergi. Jadi pernafasan itu tidak bisa diperankan oleh satu organ, tapi dia adalah rangkaian organ-organ yang membentuk suatu kesatuan sistem ya, yang namanya sistem organ, yang namanya sistem respirasi. Nah, sistem respirasi ada di gambar ini ya, respirasi sistem memang bisa menyaring hanya yang berukuran 0,5 mikron, sedangkan yang kurang dari 0,5 tidak akan lolos dari penyaringan. Dan materi yang tertelan dari hidung ini sebetulnya secara alamiah akan diarahkan ke belakang untuk ke faring, yang mana untuk di faring ini ya, dari ini hidung dia akan diarahkan ke belakang. Nanti setelah sampai belakang diharapkan ada dua pilihan, mau dikeluarkan lewat mulut atau ditelan untuk dinetralisir oleh namanya asam lambung. Nah, itu sebetulnya normalnya dari organ pernafasan. Nah, ini di Dok, sini ya dok gambarnya. yang nyaring itu bulu hidung, dok. Yang nyaring ini ada namanya mikrosilia. Dia bisa kelihatan lewat mikroskopik elektron. Jadi bukan bulu hidung, tapi di mukosanya ini, di dindingnya ini dia ada lapisan Rambut-rambut lendir. kecil gitu. Lapisan lendir dan ada rambut kecil, dia berukuran sel mikron ya. Dia akan nampung di sini. Dah, itu sebenarnya dinetralisir oleh tubuh gitu ya. Terus Nanti berarti arahnya kalau orang-orang pada nyukur bulu hidung tuh nggak apa-apa berarti, dok? bulu hidung nggak masalah, tapi kan itu bulu hidung di luar itu kan filtrasi awal untuk benda yang lebih besar. Itu juga Oh, pertahanan. Nanti setelah masuk ada bulu lebih kecil lagi, dia ada di seluruh dinding ini hidung ini. Ya sebagai filtrasi, filter ya, penyaringan, saringan. Nanti setelah ada di sini, dia diguang ke tenggorokan. Atau kalau dia iritasi, kadang jadi pilek itu ya. Pilek itu kenapa? Karena dia membungkus ini benda-benda yang toksik itu, yang beracun itu dibungkus oleh lendir. Jadi banyak. Karena banyak, harapannya dia bisa diguang, bisa lewat. Karena kita manusia, maka kita bisa membuang lewat depan. Tapi secara alami, sebetulnya kalau lendir di hidung ketelen itu sebenarnya normal ini. Cuman kalau enggak dikeluarkan lewat mulut gitu ya. Nah, gitu itu secara fisiologi seperti itu. Nah, kemudian masuk ke laring ya. Jadi ada ini tadi nasofaring, oripofaring, udara sudah sampai sini, maka dia akan ada dua pintu, depan atau belakang. Karena udara itu halus, sedangkan esofagus ini selalu fungsinya menutup, maka mentok dia, udara nggak bisa masuk. Akhirnya dia tergiring ke depan, ke laring. Jadi organ nafas itu di depan. Laring itu seperti ini bentuknya ternyata ya. Dia tempat adanya pita suara. Nanti ya di sini itu ada pita suara di dalamnya sini, dan ini banyak otot-otot yang dia fungsinya menggerakkan pita suara dan proses menelan. Kenapa proses menelan? Nanti kita jelaskan. dok, ini yang LPR tuh dikenanya di laring ini ya, dok? LPR tuh kena di sini. LPR itu kenanya ini di sekalian ya, kenanya di sini, laring-faring. Nih Oh, laring di dia bawah. dari esofagus ke atas, Oh iya. kalau suaranya serak dia ke sini. Nah, ini saya lebih ke dasar ya. Kalau hiperventilasi berarti ventilasi secara berlebihan. Jadi ini yang berlebihan adalah terjadinya proses pemasukan oksigen dan CO2 yang berlebihan. Jadi prosesnya oksigennya banyak keluar, oksigennya banyak masuk, CO2-nya banyak keluar. Yang mana ini memang bisa disertai kondisi kedua yang namanya takipnu. Jadi takipnu itu beda dengan hiperventilasi. Hiperventilasi itu adalah prosesnya yang berlebihan. Kalau takipnu adalah frekuensi nafasnya. Jadi hiperventilasi berbeda dengan takipnu. Kalau takipnu jumlah
nafasnya yang berapa kali per menit itu adalah takipnunya. Nah, pada hiperventilasi ini memang bisa terjadi namanya takipnu. Kenapa? Karena hiper kan semuanya berlebih ya. Tekanannya, nafasnya itu dalam tapi sering. Kalau takipnu itu nafasnya cepat tapi dangkal. Bedanya di situ. Nah, kalau yang hiperventilasi pada kecemasan itu logikanya seperti yang tadi sudah jelaskan sekilas bahwa cemas itu memunculkan respon tubuh merasa dalam bahaya. Benar bahwa ini tubuh mempersiapkan reaksi perang gitu ya. Yang mana perang itu butuh energi. Yang mana pasokan energi ini secara optimal didapatkan dari asupan makanan dan oksigen. Nah, untuk mendapatkan energi yang banyak, maka dia memerlukan asupan makanan yang tinggi, baik itu asupan makanan dari yang kita makan ataupun dari udara itu oksigen. Untuk makanan ini tentu dengan kita frekuensi makan lebih banyak dari biasanya itu ya jadi mungkin terasa lapar gitu karena dia butuh energi untuk fight and flight gitu ya untuk makanan yang mana bahan makanan ini perlu diimbangi dengan oksigen. Jadi gejala hiperventilasi seperti ini, ya, hampir sama dengan gejala cemas ya. Nafas dalam cepat, kemudian rasa sakit sekujur tubuh, kadang merasa demam. Ini cemas ini ya, jadi hiperventilasi justru bisa memicu kecemasan juga ya. Karena kan nafasnya merasa cepat itu ya. Jadi ini kayak lingkaran setan ini yang nomor 4 ini. Ada juga pusing, ini perut kembung itu juga bisa ini. Kalau dari ini literatur saya baca loh ya. Ini keduten ada yang bilang kayak ini atau ada yang bilang kejang itu juga bisa. Nah, ini ada beberapa hal yang sebetulnya gejala dari hiperventilasi. Jadi sepertinya hampir mayoritas gejala cemas adalah manifestasi dari hiperventilasi. Benar banget tuh, benar banget. Nah, untuk terapinya ya prinsipnya ya sama ya dengan yang tadi itu. Prinsipnya ada dua sebetulnya, yaitu yang pertama adalah menurunkan proses ventilasi yang terjadi. Jadi justru meningkatkan karbon dioksida di dalam darah. Terus yang kedua, prinsipnya ini ya, prinsipnya satu, yaitu dengan tujuannya adalah meningkatkan karbon dioksida di dalam darah. Itu ada dua cara yang bisa kita lakukan, yaitu proses pengaturan nafas ya, yaitu dengan memperlambat laju pernafasan. Ini dengan latihan pernafasan. Itu dengan benar dengan nafas pelan, dibimbing itu ya, tarik nafas, tahan. Nah, adanya tahan itu adalah upaya mengurung CO2 biar nggak keluar ya. Terus bisa juga dengan relaksasi atau stress release. Kenapa? Karena hiperventilasi kan dipicu oleh karena kecemasan gitu ya. Dan banyak cara, mau obat dokter, terapi psikologi, akupuntur, pijat urut, psikoterapi, macam-macam DLL ya. Nah, terapinya banyak, 4P gitu. Makan tuh juga dia bisa memunculkan hormon ke kesenangan. Nah, ini ada satu hal yang menarik ya, meningkatkan kadar karbon dioksida. Ayo kira-kira yang paling cepat lewat mana? Bang Erik tahu nih. Mana, Pak? Yang paling cepat kita tahu bahwa salah satu zat yang menghasil ini adalah rokok ya. Kontroversi memang, tapi sebetulnya menarik ini, bisa ini. Cuman selain dengan itu, dengan ini tadi ya yang bisa. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan, mana kita diskusi ya. Itu dok, karbon dioksida banyak, berarti kalau kayak gitu malam-malam saya di pinggir pohon aja berarti ya, samping pohon gitu malam-malam. Ya, jadi jadi gini, kalau yang saya baca itu karbon dioksida itu kalau kekurangan dia jadi masalah, kelebihan juga jadi masalah. Jadi yang harus pas memang sebetulnya. Jadi sebetulnya kalau pada kondisi cemas ya mungkin adanya bergadang di bawah pohon mungkin bisa ya, secara teori ya, kita bicara teori, mungkin bisa. Kenapa? Karena kan tubuh kurang, kalau hiperventilasi dikasih CO2 mungkin dia lebih
Iya, lebih Tapi tenang. bisa mungkin loh ya, mungkin kita bermain hipotesis ya gitu. Soalnya aku lihat kan kalau yang di ini dok, yang di apa pesawat terbang Hmm. begitu ada yang panik, dia kan suruh napas di apa di tuan muntah tuh, di plastik muntah tuh. Iya. Pakainya di situ kan. Itu Ah, oksigen dioksid aja diisep lagi sama dia kan? iya paling Karbonnya. gitu, mungkin gitu. Karena kan dia hiperventilasi, jadi biar CO2-nya masuk lagi. Oh, jadi dia tenang gitu kan. Ya, sembari latihan nafas kan, gitu. CO2-nya ini terus dibimbing nafas. Itu guys, mungkin ada pertanyaan lain dari Cak Taufik, dari teman-teman yang ada pertanyaan. Dok, jadi tadi di alveoli Gimana? memang sama pembuluh darah ya dok? Iya, Di dia alveoli tadi, berdamping. oh Ya. berdampingan. Berarti kalau cemas itu CO2-nya terlalu banyak masuk ke Nah, alveoli. kalau cemas kan ada hiperventilasi. Lah hiperventilasi Ya. tuh ininya banyak, ininya ke sana, ininya cepat. Ininya banyak Hmm. banyak banyak ke sini, banyak yang ke ini juga banyak. Akhirnya apa? Banyak CO2 yang keluar. Hmm. Oksigennya jadi banyak. Jadi kayak keracunan oksigen itu. Nah, dan pada saat ininya cepat kan arus yang ke sini juga harus cepat. Akhirnya apa? Jantung jadi cepat. Kenapa jantung cepat? Agar ini alirannya cepat. Yo, yo, Nah, yo. ini sinyal dari otak kan. Otak kan menganggap sinyal ini bahaya nih, harus Ya, ya, harus ya. darurat. Jadi segera transportasi logistik cepat. Nah, udah akhirnya dia mempersiapkan banyak cadangan energi. Tinggal nanti Masuk ke dikasih fight or makan. flight system ya dok ya. Ya, Masuk fight or flight mode. Jadi udah superhuman kalian. ya superhuman nanti tinggal ada musuhnya enggak. Nah, akhirnya kalau misal ibarat akhirnya kembali ke saya pas menjelaskan kemarin ya, manusia kan jadinya kayak kelebihan energi ya, padahal tubuh itu kan terbatas. Kalau kalau itu tidak dilampiaskan akan jadi gelisah juga, makanya jadi hiperventilasi, jadi muncul cemas. Kenapa? Karena tubuh tidak sanggup menampung energi yang sangat besar. Maka justru butuh dilampiaskan dengan aktivitas fisik itu kan bisa membuang energi yang ada di dalam tubuh. Ini ada yang nanya nih dok, Gitu. kalau hyperventilasi terus pakai oksigen medis malah tidak membantu ya? Enggak, kan dia malah justru kebanyakan oksigen. Nah, kalau hyperventilasi enggak ya guys ya Dian Jogja. Jadi kalau hiperventilasi malah dikasih CO2. Iya. Solusinya gimana dok? Kalau Napas sudah di itu terlanjur hyperventilasi? di bungkusan. Ya kalau udah hiperventilasi, pertama relaksasi itu kan pelatih Oh. pernafasan, pokoknya memperlambat proses ventilasinya. Jadi maksudnya gini, nafas dalam tuh boleh, tapi jangan cepat. Karena kalau nafas dalam tapi cepat, jadi hiperventilasi. Tapi kalau agak dipending ya, nafas dalam tapi dipending. Makanya kan tarik nafas, tahan 8 detik, 1, 2. Itu lah, proses nahan itu kan dia mengkeep CO2 di situ biar nggak keluar. Oh, gitu. Ya, 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 ya. Gini dokter, hanya mau meyakinkan saja, ya maklum ya, anxiety disorder. Jadi seperti kita ini yang mengalami anxiety disorder itu sudah bisa dipastikan bahwa itu termasuk kategori hiperventilasi ya. Karena kalau melihat gejala-gejalanya itu sama persis dengan sensasi-sensasi yang dirasakan. Ya, jadi pada saat terjadi kecemasan, maka memang berpeluang besar terjadi hiperventilasi. Jadi atau gini, hiperventilasi akut itu disebabkan oleh kecemasan. Jadi dia berhubungan kan erat. Tadi dari logikanya kan gitu ya. Adanya cemas, kita butuh fight and flight, akhirnya jadi butuh jadi hiperventilasi. Makanya dia kalau bisa sih selama cemas jangan sampai hiperventilasi gitu. Makanya ada solusi pengendalian pola nafas juga gitu. Berarti pakai teknik-teknik bernafas seperti yang diajarkan Mas Erik itu merupakan salah Ya, satu juga ya. ya betul. Kamu guys kan kebiasaan kamu kan cemas. Cemas itu kan napasnya kan cepet. Ya, mungkin karena cemas atau mungkin karena kamu kebiasaan napas cepet. Nah, jadi kita harus napasnya lambat biar rileks gitu. Jadi kalau bisa napasnya dilambatin biar sedikit rileks, nggak cemas-cemas banget. Tuh, nah itu kadang menjadi sebuah kebiasaan bernapas cemas.
menjadi suatu kebiasaan, akhirnya menjadi kebiasaan kalau kita bernapasnya cepat. Gitu. Nah itu kita balikin, napas lambat, ngomongnya jadi pelan gitu loh. Gitu. Ya. Oke. Itu di Sama advance merokok guys, juga ya. advance. Sama Merokok itu juga. menenangkan, kata dokter Anggoro. Menenangkan. Karena ada CO2-nya. Oke, siap. Terima kasih dokter pencerahannya dokter.